Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya hari ini. Meskipun keadaan kita daring seperti ini dikarenakan pandemi, kita harus tetap semangat belajarnya ya. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes, dan mending untuk sekarang jangan keluar-keluar rumah dulu ya. Kita manut sama pemerintah dulu aja demi kebaikan kita semua. Oke. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Sebelumnya di kelas 10 sudah pernah belajar mengenai identitas trigonometri dan lain-lainnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri sama halnya dengan aljabar. Konsep trigonometri juga mengenal istilah persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri itu memuat suatu variabel yang belum diketahui dan variabel tersebut merupakan besaran suatu sudut yang satuannya dapat dinyatakan dalam bentuk derajat atau radian. Jadi variabel-variabel yang dapat ditentukan nilainya tersebut itu merupakan suatu penyelesaiannya yang nanti jika disubstitusikan ke dalam persamaan maka akan memenuhi persamaan tersebut. Jadi persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui, seperti itu ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri dalam bentuk sederhana, yaitu seperti sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan tangen X sama dengan K. Untuk yang pertama, fungsi sinus. Rumus fungsi sinus dalam bentuk derajat yaitu sin X sama dengan sin alfa, X1 sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, dan X2 nya 180 derajat dikurang alfa plus K dikali 360 derajat. Dan untuk radian, sin X sama dengan sin alfa, X1 sama dengan alfa plus K dikali 2pi, dan X2 nya pi min alfa plus K dikali 2pi. Yang kedua itu kosinus. Untuk mencari himpunan penyelesaian dalam kasus kosinus ini, jika bentuknya derajat, rumusnya itu cos X sama dengan cos alfa. Untuk X1 sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Dan untuk X2 nya min alfa plus K dikali 360 derajat. Sedangkan dalam bentuk radian nanti itu menggunakan pi. Jadi kalau yang tadi derajat itu 360 derajat, nah kalau radian bedanya menggunakan 360 derajat itu kan sama dengan 2pi radian ya. Jadi X1 sama dengan alfa plus K dikali 2pi, X2 sama dengan min alfa plus K dikali 2pi, seperti itu ya. Lanjut ke fungsi tangen. Untuk tangen, rumusnya yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Itu untuk dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk radiannya itu X sama dengan alfa plus K dikali pi. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian sin X sama dengan setengah akar 3 untuk interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Penyelesaiannya
Ini kan fungsi sinus ya. Lah rumus sinus tadi itu yaitu alfa plus K dikali 360 derajat dan 180 derajat dikurang alfa plus K dikali 360 derajat. Kenapa kita menggunakan itu? Karena di sini kita akan rubah dulu dalam bentuk derajat. Nilai sin X setengah akar 3 itu kan sama dengan sin 60 derajat ya. Jadi kita masukkan ke rumus X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Alfanya itu di sini sin 60 derajat, maka alfanya 60 derajat. Nah, pertama kita misalkan K sama dengan 0. Kita substitusikan nolnya, ketemu X sama dengan 60 derajat plus 0 dikali 360 derajat sama dengan hasilnya 60 derajat. 60 derajat itu masih dalam interval 0 derajat sampai 360 ya, jadi ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, kita substitusikan dan ketemu hasilnya itu 420 derajat. 420 derajat. Kita periksa apakah memenuhi interval tersebut. Tidak ya, tidak memenuhi. Nah, sekarang untuk rumus yang keduanya, 180 derajat dikurangi alfa plus K dikali 360 derajat. Alfanya tadi 60 derajat ya. Nah, kita misalkan seperti tadi, K sama dengan 0, kita substitusikan 180 derajat dikurangi 60 derajat 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, hasilnya 120 derajat. Apakah memenuhi interval tersebut? Ya, memenuhi. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 1. Satunya kita substitusikan, ketemu hasilnya 480 derajat. Kita cek apakah 480 derajat memenuhi interval dari 0 derajat sampai 360 derajat. Tidak ya, tidak memenuhi. Jadi maka himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Seperti itu ya. Agar lebih pahamnya lagi, nanti kalian kerjakan latihan soal ini ya. Cuma 2. Baiklah. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam penulisan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.